Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Abi Maulana dari kelompok 1 yang beranggota Aku Winanto, Aisyah Putri, Ananda Putra A, Anastasia Malia Putri, Anissa Puput Marianti, Aprilia Caturka, Berliana Eka Azhara, Canika Eka M. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Dampak Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia. A. Dampak di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada pertengahan abad 16 membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem pemerintahan tradisional yang terbentuk kesultanan atau kerajaan. Setelah bangsa-bangsa Eropa menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kerajaan-kerajaan lokal harus tunduk pada predominasi bangsa-bangsa Eropa. 2. Masa kekuasaan VOC. Kedatangan VOC di Indonesia mengakibatkan kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan. Lokasi kondisi tersebut terjadi karena VOC ikut campur dalam proses pengangkatan raja putra mahkota di kerajaan. Bahkan, VOC sering menerapkan politik adu domba David et Empire untuk memecahkan belah keluarga kerajaan. B. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada masa pemerintahan Republik Batav, terjadi pembaruan dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahannya, gubernur menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, artinya tidak birokrasi berada di bawah penguasaan pemerintahan pusat. Masa pemerintahan Inggris. Pada masa pendudukan Inggris, Indonesia diperintah oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Dalam struktur pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu pemerintahan pusat memerintah rakyat melalui perantara penguasa lokal. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. 2. Mengubah sistem kolonial menjadi sistem feodal, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan Raffles juga memiliki dampak. 1. Para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. 2. Ruang gerak para bupati dipersempit karena diawasi oleh presiden. 3. Rakyat memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa. 4. Penguasa pribumi tidak lagi memiliki kuasa yang besar atas rakyat. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah berusaha memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh Gubernur Jenderal. Selanjutnya, pada abad XX, pemerintah kolonial berusaha menyatukan wilayah Hindia Belanda. Penyatuan wilayah Hindia Belanda tersebut baru berhasil sekitar 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini didasarkan oleh gagasan Pak Neerlandica. Selain gagasan Pak Neerlandica, dampak politik penjajahan Belanda adalah lainnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat. Volksraad merupakan sebuah dewan yang dibentuk Gubernur Jenderal Graaf von Limburgstirum. Volksraad sengaja dibentuk sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Upaya bangsa-bangsa Eropa menguasai sumber daya alam Indonesia mengakibatkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Sebagai contoh, akibat perkembangan perkebunan tebu di wilayah Voorstelanden, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pabrik gula di wilayah tersebut. Kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC, kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah-rempah dikendalikan oleh VOC, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, VOC menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan masyarakat.
Misalnya melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepada VOC dan mengatur jumlah serta tempat penanam rempah-rempah untuk memudahkan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia. Pada 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening. Dalam perkembangannya, The Bank van Lening berubah nama menjadi The Bank Courant M. Bank van Lening. Pada 1752, The Bank van Lening merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia secara keseluruhan. Monopoli perdagangan yang diadakan VOC memiliki dampak positif dan negatif. Dalam sistem pemerintahan modern, tanah-tanah raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Sebab ini para petani diwajibkan membayar dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Jalan ini dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Tindakan Daendels membangun jalan raya pos mendapat pujian dari pemerintah Republik Batav karena dapat mengurangi pengeluaran pemerintah kolonial. Menurut Daendels, pembangunan jalan raya pos membawa keuntungan ekonomis bagi daerah yang dibeli. Selain itu, jalan raya pos dapat memperpendek waktu perjalanan sehingga mempermudah akses perdagangan antar daerah. Meskipun demikian, pembangunan jalan raya pos menyebabkan rakyat mengalami kelaparan dan penyiksaan. Bahkan tercatat ribuan nyawa menjadi korban pembangunan jalan raya pos Anyer sampai Panarukan. Inggris. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Akibatnya terjadi perubahan hubungan antara raja dan rakyatnya, yaitu dari patron silin menjadi hubungan komersial. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Dengan demikian, pemerintah Inggris mendapat penghasilan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles sangat memberatkan rakyat. Untuk menyewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung pada rentenir Tionghoa. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada 24 Januari 1828, pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Javasche Bank di Batavia. Dalam perkembangannya berdiri bank-bank bin seperti Nederlandsche Handel, Maatschappij dengan National Hendek Bank dan Eskomto Bank. Selain itu, berkembang bank-bank yang berasal dari Inggris, Australia, dan Tiongkok. Bahkan muncul bank milik pribumi seperti Bank Desa dan Lumbung Desa Aktivitas. Perekonomian yang mengkuas menyebabkan perkembangannya sistem ekonomi uang ini memperkenalkan sistem liberal. Muncul parkir masyarakat Indonesia dengan sistem permohonan. 1. Bidang sosial. Masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa diwarnai kehidupan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan yang diterapkan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. A. Lunturnya feodalisme. Feodalisme di Nusantara sudah ada sejak masa kerajaan tradisional dan kesultanan pada masa Islam. Seiring berjalannya waktu, kedatangan bangsa Barat di Nusantara memperlakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penghapusan sistem feodalisme. Awalnya berasal dari masa VOC. Sistem feodalisme semakin berkurang dengan diambilnya pelabuhan. Di masa Hindia Belanda diambilnya tanah untuk kepentingan kolonial dan mencampuri urusan politik kerajaan seperti pemilihan raja, bupati, dan sebagainya. Hingga masa Raffles dan politik pintu terbuka membuat sistem feodalisme berubah menjadi kapitalisme. Sistem pemerintahan dan pergantian kekuasaan menyebabkan semakin untungnya feodalisme di Nusantara. B. Berkembangnya stratifikasi sosial. Pada abad 19, masyarakat di perdesaan Jawa terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku.
Meskipun setiap daerah memiliki istilah berbeda dalam menyebut stratifikasi sosialnya, masyarakat di perdesaan terbagi dalam dua kelas yang kontras. Kedua kelas sosial tersebut pemilik tanah dan masyarakat yang tidak memiliki tanah. Kondisi tersebut terjadi karena stratifikasi sosial masyarakat di perdesaan ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial diatur menurut Hukum Ketatanegaraan tahun 1927. Berdasarkan hukum tersebut, kelompok masyarakat dikategorikan sebagai berikut. 1. Golongan atas yang terdiri orang-orang Eropa. 2. Golongan timur asing. 3. Golongan pribumi yang terdiri atas bangsa Indonesia asli. Golongan pribumi terdiri atas 3 golongan, yaitu 1. Lapisan atas yang terdiri atas para bangsawan dan istana kerabat. 2. Lapisan menengah, yaitu para petani kaya, pedagang kecil dan menengah, serta pegawai. 3. Lapisan bawah, yaitu rakyat jelata yang hidup di perdesaan dan penduduk yang merupakan orang-orang. Stratifikasi pada masa kolonial menempatkan bangsa-bangsa Eropa sebagai golongan teratas. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa golongan bangsa Eropa merupakan kelas yang paling modern. C. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Pada tahun 1400 hingga 1800, tingkat pertumbuhan penduduk sekira 0,1 sampai 0,2%. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Pertumbuhan penduduk baru mengalami peningkatan pada abad 19. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa terjadi karena Pulau Jawa menjadi pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintah kolonial. Untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial menerapkan program migrasi dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Perpindahan penduduk juga disebabkan oleh kebijakan tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial. Selain itu, perpindahan penduduk disebabkan oleh pengalih fungsian lahan-lahan pertanian untuk industri dan perkebunan besar. 2. Bidang budaya. Budaya Eropa dipadukan dengan kebudayaan lokal menghasilkan kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indis. Pada awalnya, kebudayaan Indis muncul secara alami yaitu melalui perkawinan laki-laki berkulit putih atau Eropa dengan wanita pribumi. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang budaya dijelaskan sebagai berikut. A. Perkembangan agama Nasrani. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia. Penyebaran agama Kristen dan Katolik sesuai salah satu semboyan penjajahan samudra yaitu gospel. Bangsa Portugis pertama kali menyebarkan agama Katolik di Maluku. Misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Maluku antara lain Gonçalves Veloso, Fernão Vinagre, dan Simon Vaz. Misionaris Spanyol bernama Este Franciscus Xaverius mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera. Pada tahun 1560, Este Franciscus Xaverius telah menarik sekira 10.000 orang memeluk agama Katolik. Dan pada 1590, jumlah penduduk Maluku yang memeluk agama Katolik meningkat menjadi 60.000 orang. Selain di Maluku, penyebaran agama Katolik dilakukan di Nusa Tenggara Timur yang dipusatkan di Larantuka. Misionaris yang menyebarkan agama Katolik di daerah ini adalah para rohaniwan dari Ordo Fransiskan dan Dominikan. Mereka memperkenalkan agama Katolik melalui khotbah dan teladan hidup. Selanjutnya, mereka menyebarkan agama Katolik ke Minahasa, Bolang, Mongondo, Pulau Siau, Sangihe Talaut, Belambangan, dan Panarukan. Selain bangsa Portugis dan Spanyol yang menyebarkan agama Katolik, bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Seperti halnya penyebaran agama lainnya, dalam penyebaran agama Kristen juga terjadi sinkretisme. Sinkretisme agama Kristen ini dikembangkan oleh para misionaris seperti C. Koleang, Kiai Tunggul Wulung, dan Kiai Sadraj. Perkembangan seni arsitektur. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa membangun kantor dagang atau feitoria yang berfungsi mengatur kegiatan perdagangan serta menjadi benteng pertahanan.
Dalam perkembangannya, muncul pemukiman di sekitar benteng yang disebut intramuros. Pola pemukiman intramuros berkembang di daerah pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya, pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Pemerintah kolonial Belanda membangun kota-kota ini mengikuti sistem tata kota di Belanda. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Pada periode tersebut, berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Bangunan bergaya Indis memiliki struktur bangunan yang kukuh. Contoh bangunan Indis pada masa ini adalah Gereja Belenduk di Semarang. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah gaya Napoleon klasik. Pemerintah kolonial menerapkan gaya Napoleon klasik untuk membangun kantor pemerintahan. Sehingga itu, pada masa ini berkembang arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor di Java, Jepang, di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya mendapat perhatian khusus dari pemerintahan. Pada masa itu, Raffles menulis buku berjudul History of Java yang diterbitkan pada 1817. Selanjutnya, muncul berbagai karya bangsa-bangsa Eropa yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia, seperti buku History of Sumatra karya William Marsden dan buku History of the East Indian Archipelago karya Crawford. Selain karya sastra berupa buku, pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, berkembang karya sastra yang ditulis dalam bentuk artikel, yang diterbitkan melalui surat kabar dan majalah. Pada 1899, Van Deventer menulis artikel berjudul N. R. Joke atau Utang Kehormatan. Dalam artikel tersebut, Van Deventer menganjurkan adanya politik balas budi, politik etis, yang berisi edukasi, irigasi, dan imigrasi dari pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Perkembangan karya sastra pada masa kolonial juga berdampak pada penyerapan kosakata Portugis dan Belanda dalam bahasa Indonesia. Kosakata Portugis yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain mesa menjadi meja, manteiga menjadi mentega, soldado menjadi serdadu, bandera menjadi bendera, dan avental menjadi bantal. Adapun kosakata Belanda yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain handuk menjadi handuk, baskom menjadi baskom, bioskop menjadi bioskop, dians menjadi dinas, onkoston menjadi ongkos, dan divan menjadi divan. Perkembangan seni musik. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa turut mempengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. Bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seluring, dan ukulele. Bangsa Eropa juga memperkenalkan sistem sonorisasi dalam berbagai karya lagu. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik Indonesia. Contoh hasil perpaduan musik tersebut adalah musik keroncong. Musik keroncong merupakan jenis musik yang dihasilkan dari alat musik berdawai dengan alunan romantis. Musik keroncong diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad 16. Pada masa kini, musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia. Perkembangan surat kabar. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh positif dalam perkembangan surat kabar. Pada 1744, pemerintah Belanda melakukan percobaan pertama untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Bataviase Novels. Surat kabar tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jenderal VOC di Batavia, yaitu Gustav Willem Baron van Imhoff. Ia memberikan mandat pengelolaan surat kabar kepada
J.R. Jordans, seorang pedagang dan pegawai senior di kantor Sekretariat Jenderal VOC. Hingga 1825, seluruh surat kabar di Hindia Belanda merupakan milik pemerintah atau pers ofisial. Tujuan pers ofisial ini adalah memenuhi kebutuhan informasi politik dan ekonomi, terutama berita dari Eropa bagi kelas pedagang. Selain memuat iklan, surat kabar memuat berbagai pengumuman resmi dari pemerintah. Pada 1809, Gubernur Jenderal Danlos membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah. Regulasi yang diumumkan pada 1809 tersebut menjelaskan prioritas isi surat kabar. Prioritas isi surat kabar ofisial yaitu iklan, pengumuman dokumen publik dari pemerintah, dan pengumuman tambahan lainnya. Pada masa ini, pemerintah memberlakukan sensor terhadap surat kabar yang akan terbit. Setiap pengelolaan surat kabar harus mengirimkan salinan naskah sehari sebelum waktu penerbitan kepada Sekretariat Jenderal untuk diperiksa. 1 tahun setelah pemerintahan Danlos mengumumkan regulasi ini, Danlos menerbitkan Bataviase Colonial Courants. Surat kabar ini adalah corong resmi pemerintahan Danlos dalam mempublikasikan berita-berita mengenai reformasi administrasi kolonial. Dalam perkembangannya, muncul berbagai surat kabar di Indonesia. Bahkan, surat kabar tersebut tidak hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi juga bahasa Jawa dan Melayu. Perkembangan berbagai surat kabar pada masa kolonial, terutama pada awal abad 20, mampu membawa pencerahan bagi kalangan masyarakat pribumi. Bahkan, oleh golongan terpelajar, surat kabar digunakan sebagai media untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme. Puncak kesadaran ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang ditandai dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Bidang pendidikan menjelang akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengubah kebijakannya di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengurangi praktik eksploitasi yang sering dilakukan sebelum akhir abad 19. Pada 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan sebuah kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakannya baru tersebut disebut politik etis. Program politik etis meliputi edukasi, pendidikan, irigasi, pengairan, dan migrasi perpindahan penduduk. Dampak pelaksanaan politik etis paling besar dirasakan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menunjuk J. H. Abendanon sebagai Direktur Pendidikan di Indonesia. Berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan rakyat Indonesia. Pada 1903 didirikan sekolah rendah yang bernama Volksschule, sekolah desa, dengan masa belajar 3 tahun yang dilanjutkan dengan program Very Volksschule, sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Sehun itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah lanjutan seperti Meer Witgebreit, Lager Onderwijs, Mulo untuk sekolah menengah pertama dan Algemene Middelbare School untuk sekolah menengah atas. Pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan beberapa sekolah tinggi sebagai berikut. 1. Opleiding School for Inlandske Ambtenaren merupakan sekolah untuk penjabat pribumi. 2. School tot Opleiding van Islamiske Artsen merupakan sekolah bagi dokter-dokter pribumi. 3. Netherlands Indische Artsen School merupakan sekolah kedokteran yang didirikan di Surabaya. 4. Rijksschool atau sekolah hukum merupakan sekolah untuk calon pegawai kejaksaan dan pengadilan. 5. Rijkskundig Hogeschool merupakan sekolah tinggi hukum. 6. Lenbu
Hook School atau Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor. 7. Technische Hogeschool atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. 8. Sekolah Guru atau Hollands Intellectual School dibuka pada 1852 di Solo. Selain sekolah resmi yang disediakan pemerintah kolonial, terdapat di sekolah bin seperti Taman Siswa Muhammadiyah dan Pondok Pesantren. Pada masa ini muncul pula sekolah untuk kaum wanita. Pendidikan untuk kaum wanita dirintis oleh R.A. Kartini. B. Lahirnya golongan terpelajar. Pertumbuhan pendidikan pada awal abad 20 mendorong munculnya golongan intelektual. Pendidikan telah penghasilan ide-ide dan pemikiran menuju kemajuan dan usaha untuk membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan dan kolonialisme Belanda. Kaum intelektual muda tidak lagi memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau Batak sebagai unsur pembeda-pembedaan. Tersebut dianggap sebagai unsur yang mempersatukan bangsa. Pendidikan yang dikenalkan Belanda membuat para pemuda Indonesia terlibat dalam organisasi dan perlahan mengetahui arti berpolitik. Pemuda Indonesia mulai mendirikan berbagai organisasi yang bercorak kedaerahan dan sesuai bidang perkumpulan. Organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual muda Indonesia sejak awal abad 20 antara lain Budi Utomo, Syarikat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Karoni Fans, dan Jong Java.